Gibran itu mirip seperti itu. Biar ngomong panjang lebar asal kelihatan bisa atau mampu. Padahal isi omongannya itu kalau diperhatikan ya, misal saja, dan banyak juga salahnya. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Kita akan mengulik debat pertama Cawapres dengan awas, waras, dan cerdas. Pertama adalah tujuan debat itu sendiri buat apa? Apakah untuk menjatuhkan dan mempermalukan lawan di depan publik? Apakah untuk menguliti ketidakmampuan lawan? Apakah untuk sekedar ngomong, ngalor ngidul, yang penting jawab pertanyaan walaupun nggak nyambung? Atau untuk menyampaikan visi misi kepada publik sesuai dengan tema debat? Ketua KPU, Hashim Asari, sudah memaparkan fungsi dan tujuan debat Capres-Cawapres ini pada acara debat perdana Capres pada tanggal 12 Desember lalu. Pertama, agar para Capres-Cawapres menggunakan kesempatan debat untuk menyampaikan visi, misi, dan programnya kepada masyarakat yang dapat meyakinkan pemilih untuk memilihnya menjadi presiden dan wakil presiden. Kedua, agar para pemilih atau masyarakat menyimak dengan baik visi, misi, dan program para capres-cawapres yang dijadikan bahan kampanye pada acara debat. Nah, itu tujuan diadakan acara debat capres-cawapres sebagai sarana untuk menyampaikan visi, misi, dan program. Kalaupun ada visi, misi, dan program yang saling bertolak belakang di antara pasangan capres, atau ada solusi yang berbeda terhadap masalah yang sama, maka capres atau cawapres bisa saling adu gagasan. Ini sesuai dengan harapan para pemilih ya. Misalnya dari generasi Z, generasi anak-anak muda. Mereka berharap agar debat ini berisi saling adu gagasan dengan menjabarkan visi, misi, dan program masing-masing capres-cawapres. Tidak sekedar gimmick atau retorika, ya. Oleh sebab itu, yang ditanyakan oleh Pak Mahfud MD kepada Caimin maupun Gibran, semua bersumber pada visi dan misi masing-masing pasangan calon. Misalnya, kepada Caimin, Pak Mahfud mempertanyakan angka pertumbuhan ekonomi yang ada dalam visi misi pasangan Anies Imin. Mengapa hanya ditargetkan di range angka 5,5% sampai 6,5%? Mengapa tidak berani sampai 7%? Kemudian kepada Gibran, Pak Mahfud mempertanyakan rencana kenaikan rasio pajak hingga 23% yang tercantum dalam visi misi pasangan Prabowo Gibran. Yang menurut Pak Mahfud angka itu tidak masuk akal. Pak Mahfud menyatakan bahwa kubu Ganjar sudah membuat simulasi perhitungan kenaikan 23% itu. Tapi angka itu hampir tidak masuk akal. Jika rasio pajak naiknya sampai 23%, maka kata Pak Mahfud, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 10%. Lalu bagaimana caranya pasangan Prabowo Gibran untuk menaikkan rasio pajak sampai mencapai angka 23%? Angka 23% itu sendiri juga dipertanyakan oleh Pak Mahfud. Ambilnya dari mana? 23% dari PDB, dari APBN, atau dari apa? Tidak lupa Pak Mahfud mewanti-wanti agar pasangan Prabowo Gibran berhati-hati karena rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Nah, ini kan pertanyaan Pak Mahfud betul-betul bersumber pada visi dan misi pasangan Prabowo Gibran. Bukan pertanyaan yang diada-adakan dengan memakai istilah asing atau yang dirasa tidak bakal diketahui oleh lawan. Seperti ketika Gibran bertanya soal SGIE kepada Caimin. Saya juga nggak tahu apa itu SGIE ya. Sementara itu terkait regulasi soal carbon capture dan storage yang ditanyakan Gibran kepada Pak Mahfud ya sudah dijawab oleh Pak Mahfud secara substantif dengan menerangkan cara pembuatan regulasi dari A sampai Z. Sementara mengenai subjek yang dipertanyakan oleh Gibran itu soal carbon capture and storage itu ya, kata Pak Mahfud kemudian tidak masuk tema debat Cawapres hari itu. Pak Mahfud ini kan orang hukum ya,
pasti memberikan jawaban yang saklek sesuai aturan. Tema debat cawapres pertama itu mencakup ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur dan perkotaan. Pertanyaan Gibran itu menurut Pak Mahfud masuknya ke tema lingkungan hidup. Argumen ini sudah sangat logis ya, sangat masuk akal. Jika kemudian pihak Gibran merasa memenangkan debat dengan Pak Mahfud berdasarkan pertanyaan soal carbon capture itu, maka saya kira Gibran ini kuliahnya kurang benar ya. Pak Mahfud ditanya soal regulasi, lalu dijawab dengan menjabarkan bagaimana regulasi itu disusun dengan benar. Itu berarti Pak Mahfud menarik Gibran ke level yang substansinya lebih tinggi. Kalau Gibran nggak paham, ya itu sih karena Gibran sendiri yang nggak paham. Saya jadi ingat sama momen ketika Menteri Hukum dan HAM dulu itu ya, Yasona Lauli, memarahi mahasiswa di acara ILC karena mereka sudah berdemo, tapi kemudian ketahuan tidak membaca dan memahami undang-undang yang mereka demo. Gibran dikasih jawaban oleh seorang profesor pakar hukum, tapi karena nggak paham jawabannya, Gibran lalu ngegas menyebut jawaban itu mengambang kemana-mana. Nggak sadar kalau dia ditarik ke level yang lebih tinggi. Hanya Gibrannya aja yang nggak paham. Nah, bagaimana Pak Mahfud menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya itu sudah sangat benar ya. Mempertanyakan visi, misi, dan program pasangan capres-cawapres lainnya. Pak Mahfud sangat disiplin dengan tujuan debat cawapres. Tidak mempertanyakan hal yang kesannya mengada-ngada atau sekedar gimmick. Kalau Pak Mahfud tidak disiplin, bisa saja kan beliau mempertanyakan hal khusus yang dirasa tidak akan dikuasai oleh Gibran. Saya kira kalau tim Ganjar Mahfud mencari-cari ya, pasti sudah ketemu hal apa yang sekiranya tidak diketahui oleh Gibran. Namun, niatnya pasangan Ganjar Mahfud kan memang baik ya. Ikut debat cawapres, capres-cawapres untuk memaparkan atau mempertanyakan visi, misi, dan program. Bukan untuk menjatuhkan, mempermalukan, atau merusak cawapres lain. Sekali lagi ya, niat pasangan Ganjar Mahfud mengikuti acara debat capres-cawapres itu baik. Sesuai dengan tujuan yang sudah digariskan oleh KPU. Beda dengan misalnya Gibran, yang memperlihatkan sikap yang kurang etis, seperti mau menang sendiri, merasa paling benar, pongah ya, walaupun yang dia katakan itu salah ya. Misalnya soal infrastruktur sosial. Gibran malah menyebut program makan siang gratis untuk mengatasi stunting. Atau ketika Gibran tidak menjawab pertanyaan dari panelis, agar infrastruktur sosial tidak membebani keuangan daerah itu gimana gitu. Yang kemudian diingatkan juga oleh Pak Mahfud. Lalu soal tugas bea cukai dan Ditjen Pajak ya, yang kata Gibran sekarang mengurus pengeluaran. Memangnya begitu ya? Bisa dicek lagi ya, apakah benar saat ini bea cukai dan DJP mengurus pengeluaran dan penerimaan. Bukannya hanya mengurus penerimaan saja ya. Jadi, Gibran ini kelihatannya saja lancar menjawab semua pertanyaan. Namun, isi jawaban itu sebenarnya salah ya. Ini kayak video pendek yang pernah saya tonton. Ceritanya si pembuat video ini mengajari penonton gimana caranya makan di KFC tanpa mengeluarkan dana yang besar. Katanya, biar irit tapi kelihatan keren. Nah, Gibran itu mirip seperti itu. Biar ngomong panjang lebar asal kelihatan bisa atau mampu. Padahal isi omongannya itu kalau diperhatikan ya, misal saja, dan banyak juga salahnya. Yang penting pede dan ngeyel, ngomong terus ya. Asalkan terlihat bisa menjawab pertanyaan, walaupun sebenarnya jawabannya salah-salah. Kemudian ketika Pak Mahfud bilang bahwa belum ada investor yang masuk ke IKN, itu pastinya kan berasal dari pernyataan Presiden Jokowi pada pertengahan bulan November lalu. Mengapa Gibran terlihat ngegas dan menyuruh Pak Mahfud menggoogle saja? Itu kan tidak elegan ya. Calon pemimpin negara itu mestinya bisa menyampaikan koreksi dengan cara yang santun dan elegan, ya kan? Saya harap adik-adik mahasiswa benar-benar memperhatikan isi jawaban Gibran ya. Sesuai saran Gibran, Google juga fakta dan datanya.
Kedua, lihat lagi attitude atau sikapnya Gibran. Apakah sikap ngeyelan, maunya benar sendiri, tidak memperhatikan etik? Apakah sikap seperti itu yang diinginkan untuk menjadi seorang pemimpin? Ditanya apa, jawabnya menggampangkan, Google saja. Lalu baperan juga, menuduh orang lain tendensius. Padahal kalau ditanya kan tinggal jawab. Itu jauh lebih elegan ketimbang emosian. Apakah kita mau punya pemimpin yang licik dan tujuannya hanya mau merusak dan mempermalukan lawannya? Sementara tujuan debat itu kan untuk menjelaskan dan memberi edukasi pada masyarakat. Kita bicara sikap dan sifat ya. Itu juga sangat penting untuk dilihat selain melihat rekam jejaknya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Tetap awas, waras dan cerdas. Begitulah kura-kura.